sepeda, menghirup udara pagi menjadi pembuka rutinitas kami yang terbilang cukup padat. Mengayuh sepeda berkilo-kilometer, mengeluarkan keringat, dan menyehatkan tubuh sudah menjadi rutinitas kami dari dulu. Kami sadar dengan olahraga teratur menjadi salah satu bentuk rasa syukur dan ikhtiar kami untuk kesehatan kami. Kesadaran akan kesehatan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kami memilih bergabung dalam keluarga Nu Skin. Nu Skin tidak hanya memiliki produk skincare dan suplemen nutrisi yang inovatif, tetapi juga peluang bisnis yang menarik. Bila teman-teman tanya, apakah mudah meraih title COE di usia muda kami? Tentu tidak mudah. Banyak pelajaran yang sangat berarti sepanjang prosesnya. Perjalanan yang disertai kerja keras, dedikasi penuh, dan fokus pada tujuan kami. Pencapaian ini tentu bukan sekedar pencapaian income, yang bertahun lalu kami bahkan tidak cukup nyali memimpikannya. Pencapaian ini membuat kami membuka kembali lembaran visi hidup kami untuk punya dampak bagi keluarga maupun banyak orang. Saya mengartikan keluarga sebagai harta yang paling berharga. Jadi sesibuk apapun saya, keluarga adalah yang utama dan prioritas bagi saya. Kami selalu berpegang bahwa sesibuk apapun kami, anak-anak tidak boleh merasa kehilangan kehadiran kedua orang tuanya. Kunci keberhasilan menurut saya ada pada kepemimpinan yang baik dalam mengembangkan dan mengelola organisasi. Untuk menjaga semangat tim dan memberi edukasi dalam hal mindset, menaikkan belief level mereka terhadap produk dan perusahaan Nu Skin, serta belief terhadap diri mereka sendiri untuk bisa sukses, dan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membangun bisnis, kami melakukan conference call setiap pagi. Mengadakan event mingguan dan bulanan adalah cara kami dalam menjaga nuansa organisasi agar selalu hidup dan bergerak produktif. Selain Nu Skin, saya juga mengelola bisnis di bidang pertanian dan peternakan skala nasional. Bagaimana saya bisa menjalankan bisnis saya dan Nu Skin? Apakah mungkin membagi dua kepala? Jawaban saya bisa, karena kita mampu membagi waktu bukan tentang berapa banyak agenda yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita. Teringat beberapa tahun lalu, kami memulai bisnis ini dengan segala keterbatasan. Saya masih ingat betul kemana-mana membawa dua anak kami yang masih di bawah 3 tahun. Terkadang naik becak motor dan naik turun angkot di Makassar. Membangun bata demi bata fondasi bisnis ini mengukir pekerjaan yang tak banyak orang mau lakukan. Saya dan Ezi, kami berdua juga mengibaratkan diri kami sebuah tim. Di awal, saya berusaha membangun fondasi yang kuat untuk organisasi, melakukan pembagian peran, menyamakan visi, membina mitra bisnis kami. Tidak jarang perdebatan, perbedaan pendapat, emosi, dan penolakan menjadi bumbu penyedap. Banyak pelajaran yang kami dapatkan selama membangun bisnis Nu Skin yang kesemuanya sangat bermanfaat dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Hal itulah yang membuat kami selalu bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan bertemu dengan platform bisnis ini. Kami sadar pencapaian ini adalah memang sebuah perjalanan panjang yang menguras energi, perasaan, air mata, emosi, dan juga lelah yang amat sangat. Pencapaian ini adalah sebuah perubahan karakter, kematangan dalam bersikap, pendewasaan berpikir, dan juga penjagaan emosi yang luar biasa bagi kami. Pencapaian ini adalah perubahan kehidupan banyak orang dalam organisasi kami dengan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka. Dulu, kesuksesan bagi saya adalah dengan menjadi orang yang bisa mendapatkan apapun yang saya impikan. Memiliki banyak hal yang hanya menjadi impian untuk orang lain. Dan bebas melakukan apapun tanpa kendala uang dan waktu. Tetapi sekarang, kesuksesan bagi kami adalah di saat kami bisa membantu orang banyak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari apa yang kami hidupi. Circle of Excellence Award and 6 Year to Believe Nu Skin Indonesia, Ersy Rafanti dan Maksun Jadmiko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nu Skin Indonesia. Alhamdulillah, benar-benar saya
apa ya, benar-benar ngerasain energi yang luar biasa sekali. Meskipun kita offline, kita virtual, kita tidak bertatap muka secara langsung Bapak Ibu, tapi yang saya rasakan tuh ada keharuan di dalam hati saya gitu. Apalagi tadi melihat video yang Nuskin sudah buatkan untuk kami, Masya Allah benar-benar bagus Luar banget, biasa ya. bagus banget. Nggak nyangka ternyata begitu hasilnya ya. Padahal kalau ngeliat proses bikinnya tuh kayaknya aduh ini bakalan beres apa enggak nih, tapi ternyata bagus banget. Boleh dong tepuk tangan untuk Nuskin Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Alhamdulillah ya Allah benar-benar memberikan platform bisnis ini. Platform bisnis yang luar biasa bagi kami Bapak Ibu, karena kehidupan kita berdua benar-benar berubah 180 derajat. Jadi benar-benar life changing opportunity ya Nuskin ini. Betul, life changing opportunity. Makanya itu dia kenapa Bapak Ibu kami selalu hampir setiap pagi kami kalau setiap kali bangun tidur, salah satu yang kami ucapkan, rasa syukur yang selalu kami haturkan adalah ya Allah terima kasih Engkau telah izinkan Nuskin hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih banget untuk seluruh upline kami, mentor-mentor kami yang telah mendampingi kami selama hampir 9 tahun terakhir. Bu Yus, Pak Abi, Terima kasih Ibu. Mbak Lani, Bapak. Pak Roni, Mbak Atika, Mas Didin, Bu Ati, dan seluruh crossline kami, seluruh tim kami, dan tentu saja seluruh tim manajemen Nuskin Indonesia, para pimpinan, Pak Kani, Mbak Mita, para account manager, Mas Fahri, Teh Nini, yang tahu banget, Teh Nini tahu banget, Mas Fahri dan Teh Nini tahu banget bagaimana aku karena mungkin Teh Nini inget ya Teh waktu kita, aduh kayak butuh tisu deh. Aku udah komat kambit, nggak nangis. Tapi gimana ya Bapak Ibu yang namanya sebuah yang namanya memori, dan memori itu begitu indah untuk dikenang, kayak lagu. Begitu indah dikenang, itu sampai sekarang masih sukses membuat saya menangis gitu. Saya ingat waktu mau breakaway Blue Diamond, waktu itu lagi LTO Essence Ultra ya. LTO Essence Ultra, waktu mau Blue Diamond, waktu Blue Diamond nggak begitu heroik, yang benar-benar heroik waktu breakaway tim elit. Karena saya ingat banget Bapak Ibu, saya breakaway tim elit pada saat hamil 9 bulan, benar-benar gede banget perut, sampai saya ingat banget Pak Kani bolak-balik ngeliatin, Bu Ezi kok belum pulang. Saya ingat banget Pak Kani sampai ngingetin Mas Unggul untuk, waktu itu manggilnya Mas Seno kalau nggak salah. Seno, kalau Bu Ezi belum pulang, kamu belum boleh pulang. Kata gitu. Pokoknya jangan sampai kejadian lahiran di kantor Nuskin gitu. Jadi kalau Nuskin bukan sebuah perusahaan yang punya culture, punya budaya, dan diisi oleh orang-orang yang memang punya hati yang besar, maka nggak mungkin terjadi ya. Betul. Itu. Jadi kita Betul. sangat apresiasi sekali dengan budaya dan orang-orang yang ada di Nuskin Indonesia. Betul, jadi benar-benar pas lagi breakaway tim elit, tengah malam tuh Teh Nini bantu, Teh Nini Mas Fahri tuh bantu menemenin gitu ya, sampai saya bilang Teh, gue capek. Karena memang pada saat ngejar tim elit, saya ingat banget Bapak Ibu, 10 bulan, selama 10 bulan saya tuh nonstop merospek itu sehari bisa 3-5 orang setiap hari selama 10 bulan. Jadi pada saat breakaway pertama tim elit kami di 2014, iya. Saya sampai lupa perkenalan diri. Oke, saya memulai bisnis ini, mungkin flashback sedikit ya teman-teman. Saya memulai bisnis ini kurang lebih di tahun 2012, bulan April, memulai bulan April. Awalnya cuma pengen dapat duit 5 juta. Target saya tuh bener-bener nggak yang muluk-muluk deh. Sebulan cuma dapat 5 juta udah alhamdulillah banget gitu. Background saya ibu rumah tangga, waktu itu usia saya masih 26 tahun, tapi anaknya udah 2. Usia waktu itu habis lahiran, saya baru lahiran Januari, saya ketemu Nuskin di bulan April.
Dan memang bisa dibilang Nuskin ini merupakan sebuah jawaban atas doa-doa saya, di mana pada saat itu kehidupan kami berdua, waktu itu kita berdua tuh memang dibilang susah enggak, cukup iya, tapi cukup untuk kehidupan keluarga muda. Tapi nggak bisa nabung Bapak Ibu. Jadi kendala kami waktu itu adalah bukannya susah hidup, tapi nggak bisa nabung dan sulit sekali untuk bisa support keluarga kami. Support orang tua, support mertua, adik, itu sulit banget saat itu. Dan saat itu kami juga tinggal di Makassar, ya, statusnya perantauan, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara. Dan saat itu juga saya mukanya penuh jerawatnya gede-gede dan di titik yang minder banget lah. Ya. Dan alhamdulillah ya berbulan-bulan pada saat itu memang kondisi orang tua sedang terpuruk. Saya mencoba mencari jawaban Bapak Ibu, mencari tahu cara, gimana caranya dapat uang tambahan tanpa meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Alhamdulillah Allah pertemukan ya, dan di bulan April saya mulai start karena saya cuma pengen dapat duit 5 juta, jadi untuk menjadi brand representatif saya tuh butuh waktu 6 bulan Bapak Ibu. Kalau sekarang tuh cepet banget ya. Jadi brand rep tuh bisa. Hitungannya harian ya sekarang. Iya, ya. hitungannya bisa kita harian. Kita lihat di downline kita juga hitungannya harian, minggu. Jadi bukan lagi ngomongin tahun. Bu ya, bukan lagi ngomongin kayak kami dulu gitu ya. Dulu kami tuh butuh waktu 6 bulan untuk jadi brand representatif gitu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah ya, di bulan ke-7 ada sebuah event yang kami ikuti dan itu mau merubah mindset kami besar-besaran. Mindset dan belief terutama. Ya, dan alhamdulillah dari bulan ke-7 ya dari 6 bulan butuh waktu 6 bulan untuk menjadi brand representatif. 9 bulan kemudian saya menjadi seorang eksekutif brand director, jadi tepat di 15 bulan sejak join bisnis Nuskin saya menjadi eksekutif brand director dan kurang dari 1 tahun kemudian kami menjadi presidential director. Waktu itu Bapak Ibu menjadi presidential director dengan masa waktu dalam waktu cuma 33 bulan, jadi nggak sampai 3 tahun kami jadi presidential director. Saat itu dan di usia masih 28 tahun, itu membuat begitu banyak pujian, begitu banyak sanjungan. Wow, masih usia 28 tahun tapi sukses luar biasa, omset miliaran setiap bulan dan segala macam dan itu tanpa kami sadari, terutama saya tanpa saya sadari itu kemudian membuat hati kemudian menjadi sombong. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya seorang yang sombong, tapi mungkin gambarannya kayak seolah-olah saya duduk di atas meja. Jadi merasa tidak sombong, tapi sejatinya di dalam hati saya ada kesombongan yang impact dari terlena atas sanjungan demi sanjungan. Dan karena saya merasa, jadi presidential director kurang dari 3 tahun, bisa nih jadi MDC kan, kalau dulu namanya MDC ya teman-teman, $1 Million Secret Member. Bisa nih jadi MDC di usia 30 tahun. Jadi saya memang waktu set goal menjadi MDC, menjadi milioner di usia 30 tahun. Tapi mungkin ya teman-teman, mungkin karena niatnya nggak benar, mungkin karena niatnya melenceng. Jadi Allah itu seperti mengingatkan saya. Dan akhirnya prestasi menjadi COE itu meleset 4 tahun. Baru di usia 34 tahun kami jadi COE. Dan pada saat kami menjadi COE, kita berdua tuh ngobrol. Sebenarnya apa sih makna terdalam menjadi Circle of Excellence? Mungkin Mas Miko bisa bercerita lebih di sini. Kayaknya tadi skenarionya itu nggak begini deh. Kayaknya saya agak belakangan gitu ya, ini kok tiba-tiba terus diserahkan ke saya. Mungkin juga istri saya udah mulai bingung mau ngomong apa ya, lagi mikir lagi lah. Berarti oke. Kemarin waktu Nuskin menghubungi kita untuk rekognisi, kemudian diberi waktu, kita pikir cuma 10 menit atau mungkin ya 12 menit, 15 menit. Cuma dikasih waktu itu 30 menit Bapak Ibu ya. Ditambahin lagi sekarang. Jadi
Terus kita tuh sempat mikir, kita nih mau ngapain gitu ya. Apalagi kita ini direkognisi 2 dari yang terakhir. Artinya kalau kita lihat sudah ada begitu banyak sales leader di New Skin yang direkognisi dan pasti memberikan speech yang sangat bagus, motivasi yang menggugah dan banyak hal yang pasti ditangkap oleh semua teman-teman yang ada di rumah mungkin sekarang. Jadi kita makin bingung kan mau ngomong apa gitu. Nah, akhirnya ya sudah kita berbagi peran. Cuman tadi itu saya agak kaget juga loh, kok ini kok udah kasih ke saya gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Nanti kasih lagi ke aku. Boleh. Sampai kita mikir begini, apa kita ntar main catur aja gitu ya. Siapa tahu ntar bisa kayak di Wakipas sama Grandmaster Iran dapat duit gitu. Saking kita bingung mau ngapain. Tapi baik Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan diri dulu. Jadi kalau tadi Esi pakai kata ganti kami gitu ya. Kami 6 bulan kami menjadi ini, terus 9 bulan kemudian kami menjadi ini, sebenarnya itu harus dirubah sedikit. Jadi kata gantinya bukan kami tapi saya gitu. Saya itu maksudnya istri saya ya. Nah, karena pada waktu itu saya belum ada di New Skin. Layaknya nih, cari pembenaran sedikit boleh ya. Layaknya laki-laki yang ada di New Skin tuh biasanya ngikutnya itu ya setelah istrinya mulai ada tanda-tanda kesuksesan. Jadi saya sendiri mulai bergabung dengan New Skin, mulai mau mempelajari New Skin itu setelah bulan ke-13 kalau nggak salah. Iya. Di bulan ke-13 itu saya baru mau bergabung dengan New Skin. Ya nggak jauh-jauh, namanya laki-laki pasti karena ngelihat, loh kok saya tuh nggak pernah iseng nanya duitmu tuh berapa, bagi dong buat beli ini, itu nggak pernah Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa tugas laki-laki kepala rumah tangga itu ya cari duit. Kalau istri itu cari duit ya berarti cuma membantu aja. Kalau mau bantu, kalau enggak juga enggak saya paksa kan gitu. Maksudnya mau ngasih juga diterima, enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, cuman terus kemudian, ya habis 35 menit Pak, jadi kita curhat dikit boleh lah gitu. Nah kemudian terus setelah itu saya mempelajari, ini bisa dibilang untold story ya, Ini cerita di balik cerita loh, beneran. kita nggak banyak menceritakan ini kita rekognisi karena mungkin kepanjangan ya. Kali ini karena panjang jadi saya ceritain. Jadi waktu itu setelah melalui banyak penelusuran, ini apa sih New Skin, ini apa sih segala macam, sampai pokoknya macam-macam lah, ngitung ini itu, tanya sana sini gitu ya. Itu nggak yakin juga sebenarnya, masih belum yakin karena waktu itu saya merasa saya punya pengalaman 8 tahun di perusahaan multinasional, saya master degree di marketing, di manajemen. Saya merasa ya kenapa harus ikut, bahasa saya tuh kalau ngeledekin saya tuh MTM, multi tipu marketing gitu Pak Kani. Terus akhirnya waktu itu yang membuat saya kemudian yakin seyakin-yakinnya adalah ketika istri saya itu mengajukan kredit pemilikan rumah KPR ya. Waktu itu nggak mungkin pakai nama saya karena saya sebagai karyawan pada waktu itu sudah punya cicilan rumah pertama kami. Jadi kalau masih mau nyicil rumah lagi pakai slip gaji saya tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak cukup lah. Usia waktu itu juga belum 30, kalau event itu di multinasional juga gaji kan nggak yang terus fantastis banget ya. Nah kemudian di situ istri saya tuh masih ngotot ya, kalau bukan, kadang-kadang kalau lihat leadernya New Skin tuh, kalau nggak ngotot tuh nggak jadi leader gitu ya. Ini ceritanya, aduh ini curhat lagi nih, mohon maaf. Nah itu akhirnya dia ngotot, pokoknya harus beli rumah, udah deh pakai surat keterangan pendapatanku di New Skin deh gitu. Saya langsung, loh emangnya bisa ya gitu. Nah akhirnya bisa, waktu itu dari salah satu bank nasional ngelihat, wah ini duitnya ada beneran gak sih gitu kan, ngelihat rekening penerimaan pendapatan gitu ya. Terus akhirnya gak diterima Bapak Ibu. Iya awalnya gak diterima. Gak diterima karena ngelihatnya ini wah, MLM. MLM biasanya gitu ya. Iya. MLM Katanya lawyer, artis tuh agak-agak lah gitu. Nah sampai kemudian tadi tuh saya bilang kalau nggak ngotot ya bukan easy. leadernya New Skin gitu. Akhirnya dia minta tolong sama sales, sama si marketingnya ini untuk ketemu sama salah satu account manager kita di sini. Ingat banget tuh. Itu kira-kira 1,5-2 jam gitu ya dijelasin, dia pulang terus akhirnya nelpon istri saya, oke KPR Ibu diterima gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya tuh seperti tersadar. Kalau kemudian sebuah institusi perbankan yang punya penghitungan risiko begitu kompleks itu menerima bahwa mereka yakin bahwa New Skin akan membayarkan kepada istri saya sekian belas tahun, kenapa saya enggak gitu loh.
Apalah saya yang hanya mungkin misalkan cuma ngelihat apa sih searching segala macam lah. Ini sebuah institusi perbankan nasional, dia meng-approve permohonan itu artinya dia yakin bahwa bisnis ini memang real dan memang bisa diandalkan. Ini cerita ya. Nah, Untold story. untold story lah. Nah, sekarang kalau saya mau cerita, ini masih aku ya, nggak apa-apa ya, kok jadi saya betah ngomong ya. Oke, saya mau cerita yang kedua Bapak Ibu. Karena saya nggak akan banyak ngomong soal motivasi, yang tadi soal testimoni, pertama kali ada di New Skin seperti apa. Yang kedua mengenai sebuah cerita yang menurut saya sangat relevan dengan New Skin. Saya nggak akan ngomongin motivasi, saya nggak akan ngomongin hal yang lain, saya mau cerita. Cerita ini menarik, kenapa? Karena cerita ini yang membuat Thailand itu menjadi salah satu negara di dunia, salah satu ya, yang tidak pernah dijajah. Jadi dari sekian ratus negara di dunia, hanya ada beberapa negara yang tidak pernah dijajah, dan itu adalah Thailand. Dan katanya, terlepas dari semua alasan, mungkin karena mereka jago ini, jago itu gitu ya, negosiasi ini gampang begini, tapi salah satu yang diyakini oleh publik adalah, karena cerita ini diteruskan dari nenek moyang mereka, kepada kakek mereka, kepada ayah mereka, kepada cucu mereka, anak mereka, sampai kepada generasi muda hari ini. Kira-kira penasaran nggak ceritanya kayak apa? Penasaran ya? Nah, nggak apa-apa, nanya karena virtual, nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Cerita sendiri nanti wassalam sendiri. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Jadi diceritakan selalu kepada para generasi di bawahnya gitu ya di Thailand. Jadi tersebutlah seorang petani. Ya, petani tinggal di sebuah desa gitu kan. Terus dia suatu ketika dia pergi ke hutan. Dia ke hutan tuh mau mencari ya apalah ya, mencari buruan lah atau mungkin mencari buah-buahan untuk dimakan. Nah, di situ dia lagi asiknya cari buruan, tiba-tiba dia ada harimau tuh gede banget ngejar dia Bapak Ibu. Dia dikejar, dia lari naik ke atas pohon, harimaunya masih naik ke atas pohon, dia jatuh dari pohon. Jatuh tapi dia sempat bergelantungan di sebuah dahan. Nah, ternyata di bawahnya itu ada kayak lubang gitu ya, di bawah tuh ada ular gede banget gitu. Jadi Bapak bayangkan di atas tuh dia bergelantungan di sebuah pohon, di atasnya itu ada harimau, di bawahnya itu ada ular. Nah, tangannya itu kalau orang Jawa bilang dikerikiti sama tikus. Tikus 2 apa 3 itu ngerikiti tangannya gitu loh. Digigiti. Digigitin lah gitu ya. Nah, jadi dia mesti menghadapi itu tadi. Ada harimau, ada ular, ada tikus. Nggak sampai di situ Bapak Ibu, kemudian si harimau tuh kayak mau menggapai kepalanya, wuk gitu kan. Wah nggak dapat, di atasnya tuh ternyata ada sarang lebah yang gede banget. Jadi lebahnya itu juga nyerang ke dia. Nah, jadi bayangin ada 4 Bahaya. ancaman yang mengancam nyawanya gitu ya. Nah, terus kemudian dia mendongak ke atas, madunya itu netes, dia minum netes ke mulutnya, terus dia bergumam, wah hidup ini sangat indah dia bilang. Udah ceritanya sampai di situ. Udah. Nah, bingung nggak kenapa sih? Nah ini mulai serius nih. Bingung nggak kenapa sih cerita itu menjadi salah satu alasan kenapa Thailand menjadi salah satu negara yang tidak pernah dijajah di dunia. Penasaran pasti ya, kenapa? Karena setiap para nenek moyang bangsa Thailand, orang tua, kakek nenek moyang mereka itu menceritakan pada generasi muda mereka, itu mereka mengakhiri cerita itu dengan sebuah pertanyaan sederhana kepada siapapun yang mereka ceritakan. Pertanyaan itu adalah, nak, engkau ingin menuliskan akhir cerita itu seperti apa? Ya, saya ulangi. Mereka menutup dengan sebuah pertanyaan, nak, engkau ingin menuliskan akhir cerita itu seperti apa? Tulislah akhir cerita yang kau inginkan. Sebagian besar kita ketika mendengar cerita itu langsung mikir toh, wah pasti bentar lagi terus harimaunya kena kepalanya, dia jatuh mati dimakan apa segala macam gitu. Tapi enggak, tapi bangsa Thailand itu mengencourage untuk tuliskan ceritamu sendiri, tuliskan akhir cerita hidupmu sendiri. Kenapa kamu enggak menuliskan cerita misalkan, wah harimaunya tiba-tiba udah capek gitu ya pergi, ularnya juga males gitu kan nungguin kelamaan, tikusnya pergi, lebahnya pergi, terus dia naik ke atas Pohon. dari atas pohon, terus dia ketemu gadis yang cantik gitu lagi nangis gitu ya.
Terus nanya, loh kenapa kok nangis? Ya saya putri raja nih, saya diusir. Saya kalau nggak menemukan laki-laki untuk saya nikahi, saya nggak boleh pulang gitu kan. Terus akhirnya dinikahi, terus laki-laki ini, petani ini jadi penerus raja. Kenapa nggak kamu tuliskan seperti itu? Apa relevansinya Bapak Ibu? New Skin itu memungkinkan kita, memudahkan kita untuk kita semua menuliskan akhir cerita kehidupan kita. Kok nggak ada tepuk tangan? Biar semangat gitu. Biasanya kalau ngomong begini di depan 1.000 orang gitu ya, wah 2.000 ya, wah tepuk tangan gitu kan, wah luar biasa, inspiring gitu. Nah, paling enggak ya fake it lah, nggak apa-apa buat saya biar semangat gitu. Nah jadi begitu Bapak Ibu, kita harus sangat-sangat bersyukur ya. Iya. Nah, kita harus sangat bersyukur karena kita dipertemukan dengan sebuah platform namanya New Skin yang memungkinkan kita menuliskan apapun akhir cerita dari kehidupan kita. Anda para distributor New Skin, termasuk kami berdua, bebas menuliskan Anda mau mengakhiri kehidupan Anda dengan seperti apa. Anda boleh nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi cerita sama anak Anda bilang, nak, dulu nak ya, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bapak atau ibu, mama atau papa, ayah, bunda tuh pernah ketemu namanya New Skin. Tapi cuma setahun doang, habis itu nggak kuat terus nggak jualan lagi gitu. Bisa aja begitu kan? Atau Anda akan menceritakan dengan, wah ayah pernah jualan ini nih, download tuh dulu banyak banget, udah pernah jadi, ya pernah jadi inilah itulah. Cuman anak Anda nanya, terus masih nggak ya? Sekarang sih udah enggak, karena udah ya susah lah gitu. Atau Anda akan menceritakannya mungkin suatu saat nanti, Anda lagi mungkin di depan, mungkin Anda lagi di depan Menara Eiffel gitu ya. Anda mengantarkan anak Anda sekolah, Anda menceritakan, nak dulu bapak tuh nggak punya uang, even untuk menyekolahkan kamu ke sebuah perguruan tinggi di dalam negeri. Tapi karena bapak bertemu dengan New Skin, kamu sekarang kuliah di one of the best university in the world. Dan semua itu karena ayah dan bunda ketemu dengan sebuah platform yang namanya New Skin. So, ini ikut motivasi bukan ya? Tadi saya bilang nggak mau motivasi sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sebuah cerita, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya. Karena memang ini yang ingin saya sampaikan, mari banyak-banyak kita bersyukur karena kita semua sudah berada di sebuah platform yang memungkinkan kita semua menuliskan akhir cerita seperti apapun yang kita inginkan. Saya kembalikan ke istri saya. Kok dibalikin lagi? Oke, Bapak Ibu, kalau tadi sebelumnya saya cuma bercerita flashback bagaimana kami memulai bisnis ini, maka kali ini saya ingin berbagi mengenai apa yang saya dapatkan, saya pelajari, benar-benar sebuah pembelajaran luar biasa sekali Bapak Ibu. Semenjak saya men-set goal menjadi milioner di usia 30 tahun dan tidak pernah kejadian sampai kemudian 4 tahun dari set goal tersebut baru terjadi. Selama 4 tahun ini Bapak Ibu, saya benar-benar belajar banget. Belajar apa? Yang pertama, saya belajar untuk selalu menjaga niat. Itu yang pertama. Pada saat niatnya udah melenceng, umumnya yang saya rasakan, 4 tahun terakhir ini saya merasa bahwa ketika niat saya melenceng, hati saya tuh jadi keras. Sayang jangan nangis lagi ya. Orang cuma ngomongin niat aja kok nangis ya. Semangat, tepuk tangan dulu dong, biar nggak nangis. Tahu kan kenapa Mas Miko jadi suami saya? Di bagian stand up-nya biasanya memang. Oke. Jadi ketika niat kita melenceng Bapak Ibu, itu biasanya mempengaruhi hati. Dan ketika hati sudah terpengaruh, terutama ketika hati sudah keras, maka ya hati keras gimana sih? Sulit diberi masukan, merasa benar sendiri. Sulit dinasehati. Sulit. Ngeyelnya pokoknya minta ampun. Aduh curhat lagi Pak, mohon maaf Pak. Iya. Jadi begitu hati udah mulai keras Bapak Ibu. Jadi merasa hebat sendiri. Jadi bahkan sampai merasa mempertanyakan. Saya sampai mempertanyakan, kata orang, the speed of the team is depends on the speed of the leaders. Pada saat itu ya Bapak Ibu, karena sekali lagi hatinya lagi nggak benar. Hatinya lagi nggak benar pada saat itu. Saya mempertanyakan konsep itu. Saya udah cepat kok jadi Blue Diamond.
Saya menjadi Blue Diamond 15 bulan, di usia yang sangat muda. Saya menjadi tim elit yang paling cepat, di usia yang sangat muda. Lalu kenapa timku tidak bisa mengikutiku? Itu yang menjadi dominan pemikiran dominanku selama mungkin 2016-2017. Sampai kemudian Bapak Ibu, sampai kemudian ada satu kejadian yang kemudian menyadarkan saya bahwa bisnis ini itu tentang bagaimana kita mendevelop bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya mengembangkan diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa memiliki hatinya untuk tulus berbagi, mengembangkan orang lain. Ada atau tidak adanya hubungan finansial. Sekali lagi, ada atau tidak adanya hubungan finansial. Disitulah Bapak Ibu di 2017, saya ingat banget, saya ngambil keputusan untuk merubah sistem pembinaan yang ada di dalam grup kami. Yang tadinya saya berorientasi pada angka, data, sales omset, prestasi, hingga kemudian saya lebih mengedepankan pengembangan diri. Saya lebih mengedepankan progres setiap individu di dalam tim kami. Saya belajar lebih mengenai menggali potensi dari masing-masing tim kami. Dan benar sekali, saya waktu itu dikuatkan oleh mentor kami, Pak Roni. Alhamdulillah ya, maksudnya kami kita bersyukur banget ya bertemu dengan mereka. Pak Roni itu menguatkan saya bahwa keputusan untuk lebih terfokus pada pengembangan diri setiap individu di dalam timmu, itu pasti akan menguji kesabaranmu. Sampai di titik terendah kesabaranmu, itu pasti Tuhan mengujimu di sana. Tapi yakinlah, kemajuan timmu itu akan, walaupun terasa lamban, tapi mereka akan memiliki fondasi bisnis yang sangat kuat, karena berdasarkan karakter yang ditempa secara benar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 3-4 tahun berjalan, hingga kini kita melihat sekali, kami benar-benar melihat begitu banyak potensi yang dulunya saya tidak sadari itu. Yang akhirnya membuat saya menjadi, ya Allah, betapa kurang ajarnya saya lah, betapa sombongnya saya. Kalau potensi-potensi orang-orang yang di dalam tim kami ini tidak digali dengan serius. Itu juga yang membuat kami berdua memutuskan untuk terus bertumbuh Bapak Ibu. Saya ingat banget, 2-3 tahun terakhir ini ketika bisnis konvensional Mas Miko di bidang pertanian dan peternakan menggurita, membesar, melesat, hingga kemudian menjadi sebuah holding company, banyak orang bertanya pada saya, Mbak Izzy kenapa masih mau di bisnis Nuskin? Mbak Izzy kenapa masih mau ditolak oleh orang? Mbak Izzy kenapa masih mau begini dan begitu? Saya kemudian memberikan jawaban Bapak Ibu. Saya menemukan satu jawaban, dan ini diperkuat di tahun 2020. Siapa di sini yang merasa 2020 menjadi tahun yang sulit? Pasti sebagian besar orang akan menganggap 2020 adalah tahun yang sulit. Tapi di tahun 2020, saya benar-benar belajar bahwa keputusan untuk terus bertumbuh, meski di dalam zona kenyamanan, adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang yang mengatakan bahwa zona nyaman itu adalah musuh dari pertumbuhan. Tapi yang saya rasakan 2 tahun terakhir ini, justru pada saat kita di dalam zona nyaman, tidak kepikiran soal uang, gak kepikiran soal kebutuhan hidup, kita bisa mengeksplor lebih Bapak Ibu. Kalau teman-teman saat ini tidak ada kendala dalam uang, begitu banyak sekali sarana, fasilitas, tools di luar sana untuk kita bisa belajar. Belajar hal-hal yang memang diperlukan untuk bisa melesat di bisnis ini. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa zona nyaman itu gak bisa membuatmu bertumbuh. Justru Bapak Ibu, kalau kita saat ini merasa di dalam zona nyaman, sedang merasa sehat, sedang merasa saya masih oke, badan saya masih oke,
saya masih sehat, saya masih tidak ada kesulitan uang. Justru Bapak Ibu, salah satu bentuk rasa syukur atas zona nyaman yang kita miliki, itu justru dengan bertumbuh. Kenapa? Karena hanya dengan bertumbuhlah dampak kebaikan akan semakin meluas Bapak Ibu. Dan pada saat dampak kebaikan semakin meluas Bapak Ibu, disitulah Tuhan memberikan bayaran paling tinggi pada orang-orang yang memang memberikan manfaat ke banyak orang. Dan bersyukurlah Bapak Ibu, kita semua ada di dalam bisnis Nuskin, sehingga izinkan kami berdua saat ini untuk mengajak Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama bertumbuh, mari kita sama-sama memutuskan untuk bertumbuh 2 kali lipat. Karena yang namanya pertumbuhan tidak bisa mengalir begitu saja. Yang namanya bertumbuh harus direncanakan. Yang namanya bertumbuh harus diputuskan. Dan itulah Bapak Ibu, kalau kita sama-sama memutuskan untuk mau bertumbuh 2 kali lipat, di apapun posisi teman-teman Bapak Ibu saat ini sedang lakukan, dimanapun posisi Anda saat ini, mari kita sama-sama bertumbuh Bapak Ibu. Selain bertumbuh, pastinya juga tadi itu ya, kita punya kesempatan untuk menuliskan akhir setiap kehidupan kita tuh dengan apapun yang kita inginkan. Betul ya, dengan platform Jaya Nuskin ini. Betul. Dan saya selalu meyakini, bertumbuh sendiri itu menyedihkan. Tapi bertumbuh bersama-sama, itu luar biasa Bapak Ibu. Together, we are better. Nuskin Indonesia, bisa banget. Udah cut ya? Kami juga mengundang manajemen Nuskin Indonesia untuk naik ke atas panggung. Wow, luar biasa sekali ya cerita sukses